Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldi Wibianto, dan kali ini kita akan membahas pertandingan semalam antara Liverpool melawan Midtjylland ya. Let's go. Jadi teman-teman pastinya udah tahu bahwa Liverpool menang ya semalam main di kandang di Liga Champions dengan skor akhir 2-0. Gol dicetak oleh Diogo Jota dan Mohamed Salah yang lewat tendangan penalti. Ada juga milestone semalam di mana Diogo Jota mencetak gol ke 10.000-nya Liverpool sebagai sebuah klub ya. Luar biasa banget sih buat Diogo Jota, kalau menurut gue kehormatannya diberikan ke dia gitu. Dan pastinya teman-teman udah tahu lah ya gimana jalannya pertandingan dan segala macamnya. Yang gue mau bahas di sini adalah beberapa poin penting yang kayaknya memang harus dibahas gitu. Mulai dari lini depan, terus juga di lini belakang, dan juga badai cedera ya kan yang terjadi. Kita mulai aja dulu dari lini depan ya. Di babak pertama skornya 0-0. Nah, ketika gue lihat sosial media banyak banget kritikan yang dilemparkan kepada tiga pemain di depan saat malam tadi, yaitu Xherdan Shaqiri, Origi, dan juga Minamino. Yang paling parah sih Minamino sih. Minamino out. Outnya out, bukan out dari lapangan tapi out dari klub gitu. Kelewatan sih kalau menurut gue. Yang pertama, kalau dari sudut pandang gue ya, untuk ketiga pemain ini ya semalam, kalau gue sih nggak ngarep banyak gitu sama mereka gitu kan. Kita harus mengingat bahwa mereka ini pemain-pemain yang jarang bermain, nggak reguler. Kalau menurut gue jelas mereka akan kesulitan mencetak gol ya apabila instingnya nggak diasah sesering mungkin. Kalau gue lihat ya, Taki Minamino itu memang belum bermain seperti yang kita lihat dia ketika di tim sebelumnya ya kan, waktu ketemu Liverpool. Gue sering banget lihat si Minamino nih ada di tempat yang paling tepat, di waktu yang paling tepat. Tapi sayangnya finishingnya itu nggak bekerja gitu loh. Dia nggak bisa melakukan finishingnya gitu. Dan kalau kita lihat juga di babak kedua ya, saat terjadi gol pertama itu, Midtjylland itu kan udah parkir bus ya. Walaupun begitu kita masih bisa bongkar pertahanannya mereka gitu. Kemudian kita mencetak gol lewat permainan tim. Kalau teman-teman lihat gol pertamanya, proses terjadinya gol pertama dari tengah sampai depan. Ya memang mereka ini memang kalau gue lihat ya, butuh game time aja, butuh lebih banyak game time lebih banyak bermain gitu untuk mengasah insting mereka. Mereka masih punya insting mereka, tapi memang harus diasah. Susah juga kalau jarang bermain diharapin banyak gitu. Jadi kalau gue sih lihatnya pada akhirnya sepak bola itu bukan hanya tentang gol. Kalau teman-teman lihat ya semalam bahwa mereka ini udah berani pasang badan ketika melawan Midtjylland. Kalian lihatlah cara bermainnya Midtjylland itu. Si Midtjylland ini mainnya keras banget karena mereka nggak bisa mengungguli skill individu para pemain Liverpool gitu. Jadi ketika bolanya lewat, orang nggak boleh lewat. Kalau gue lihatnya begitu. Nah, di saat seperti inilah gue bersyukur Liverpool tuh punya kedalaman skuad yang cukup dalam ya untuk lini tengah dan lini depan terutama. Jadi pemain-pemain reguler kita seperti Trio Firmansyah itu nggak harus main full di pertandingan semacam kayak gini, karena resikonya benar-benar terlalu besar, apalagi lihat kondisi seperti sekarang gitu kan. Nah makanya dengan berpikir seperti ini, menurut gue kita bisa melihat seberapa berharganya Minamino, Origi, dan juga Shaqiri sih. Lalu itu tadi untuk lini depan ya. Sekarang kita bahas terkait badai cedera sih. Kayaknya memang musim ini tuh cobaan terbesarnya Liverpool memang mulai datang nih. Di musim lalu kalau teman-teman ingat ya, itu sedikit sekali jumlah pemain yang cedera. Kalau menurut gue adalah faktor yang mendukungnya adalah persiapan yang matang di musim lalu, juga kedalaman skuad kita, dan juga jadwal yang cukup mendukung buat Liverpool. Dan ketiga faktor ini yang kita nggak dapet sih di musim ini. Nah, kita udah sama-sama tahu bahwa Fabinho di pertandingan semalam ini baru main 30 menitan, itu udah harus diganti karena cedera ya. Kalau gue lihat sih ketarik kan iniannya belakang pahanya tuh. Itu kayak kemungkinan besar sih hamstring, walaupun dari pihak Liverpoolnya belum mengkonfirmasi terkait hal ini bahwa Fabinho akan di-scan, tapi memang hasilnya belum diumumkan gitu. Biasanya ini ada false alarm, suka ada kayak gitu. Jadi kalau kata Klopp, besokannya tuh suka dokter telepon kalau ini false alarm doang, ini bukan hamstring kayak gitu. Jadi dia nggak baik, dia nggak apa-apa, cuman mungkin dead leg atau mungkin istilahnya ya cuma kram aja. Tapi nih kalau menurut gua melihat jadwal kita yang sangat padat ya kan, apalagi Fabinho ini dijadikan tumpuan juga di lini belakang, kemungkinan besar sih itu udah hamstring sih. Jadi untuk ini merupakan sebuah false alarm juga kayaknya kemungkinannya kecil, karena pemain-pemain kita memang saat ini kayaknya lagi rentan gitu kan melihat jadwal yang padat yang kita lihat sekarang ini gitu.
Nah setahu gue nih ya, hamstring kalau nggak parah-parah amat lah ya, itu seminggu juga bisa main lagi. Bisa juga 2 atau 3 minggu ya, tergantung parah apa enggaknya sih cederanya tersebut gitu. Nah problemnya adalah seminggu itu kalau dalam normal, dalam kondisi yang normal, nggak kayak dalam pandemi sekarang, itu kan cuma paling 1 game gitu kan, atau kalaupun maksimal ya 2 game lah sama Liga Champion di tengah minggu gitu kan. Tapi kan kondisinya sekarang ini seminggu bisa ada 3 pertandingan, 2 minggu itu bisa ada 6 pertandingan. Makanya itu kalau teman-teman ngerasain kemarin Alisson Becker itu lama banget ya, karena padahal dia cederanya itu apa ya, cepet gitu loh iniannya, recovery-nya, tapi memang terasa lama karena memang banyak pertandingan yang dia lewati gitu. Nah kemungkinan besar itu juga yang akan kita rasakan kepada Fabinho, karena kita lagi membutuhkan banget jasanya dia gitu. Nah syukurlah semalam itu Fabinho diganti nama Rhys Williams ya, masih ada kita pemain muda, karena memang back seniornya udah tinggal sisa Joe Gomez doang. Jadi mau nggak mau Klopp nurunin Rhys Williams ya, yang merupakan back muda gitu ya. Dan gue sih, kalau gue nih ya, gue sih harus ngasih applause ke Rhys Williams gitu, yang mau pasang badan gitu ketika dibutuhkan. Nah kalau dilihat-lihat ya, kalau dilihat-lihat lagi, ini Rhys Williams udah menjalani 2 pertandingan Liga Champion, tapi belum menjalani laga debut di Premier League. Kalau dipikir-pikir, pemain mana yang bisa gitu, di liganya belum main tapi udah main di Liga Champions. Luar biasa. Dan kalau gue lihat juga ya, selama dia bermain ya semalam ya, sebelum babak pertama selesai dan juga sampai akhir pertandingan, dia cukup vokal, tunjuk sana tunjuk sini, ngasih instruksi ya, kasih teriakan-teriakan gitu. Cukup vokal lah untuk seorang back muda gitu. Dan perlu di-mention juga bahwa dia nggak ngelakuin kesalahan kalau gue lihat selama pertandingan semalam. Dan juga yang paling penting adalah dia nggak cedera gitu. Nah kalau kita lihat kan setelah ini ada 3 game ya, 3 game lagi nih dalam waktu berdekatan nih. West Ham akhir pekan ini, terus tengah pekannya ada Atlanta Liga Champion, kemudian ada Manchester City di weekendnya lagi gitu kan. Ini ujung dari rangkaian jadwal padat. Abis itu kita masuk international break gitu kan. Sekali lagi kita dihadapkan situasi di mana gue pengen banget cepet-cepet lah international break, biar pada pulih dulu gitu kan. Nah harusnya sih Rhys Williams ini bisa main ya besok lawan West Ham ya di Liga ya, akhir pekan ini ya. Dan kalau dilihat-lihat juga Joel Matip harusnya udah mulai bisa main ketika kita hadapi si Atalanta di Champions League. Mungkin juga akan dapat game time ya, beberapa menit ketika kita lawan West Ham. Cuma kemungkinannya kecil. Kalau menurut gua mendingan main aman, Klopp akhirnya si Matip ini main di Liga Champion aja sekaligus gitu, sekalian gitu kan. Nah nanti kan seharusnya nih dalam waktu dekat, mudah-mudahan kita kayaknya akan pakai Rhys Williams sekali doang. Jadi kombinasi Joe Gomez dan Rhys Williams. Ada juga Nathaniel Phillips. Klopp belum memastikan siapa yang akan turun nanti ketika di Liga lawan West Ham, Rhys Williams apa Nathaniel Phillips. Kalau harusnya sih salah satu dari kedua pemain muda ini. Nah setelah West Ham harusnya Matip udah bisa turun ya kan lawan Atalanta. Terus Rhys sebagai backupnya gitu kan. Kemudian di lini tengah pastinya kita masih akan kehilangan nih sosok Fabinho ya kan. Kemungkinan besar kalau menurut gua akan sampai game lawan City. Jadi dia akan pulih kemungkinan besar itu pas international break nih si Fabinho ini. Tapi walaupun di lini tengah kita kehilangan Fabinho, kemungkinan besar lawan West Ham itu Thiago, atau pas lawan Atalanta ya. Pokoknya beberapa pertandingan ke depan kita akan lihat Thiago dan juga Naby Keita harusnya nih. Jadi kalau memang mereka berdua aman ya kan, available, ini harusnya lini tengah kita tetap aman ya, karena memang lini tengah kita memang cukup tebal sih. Tinggal Kloppnya aja pinter-pinter ngeracik mana yang harus dimainkan, mana kombinasi terbaik gitu untuk lawan yang cocok sesuai gitu. Dan yang terakhir mungkin kita sama-sama berdoa aja ya, mudah-mudahan badai cederanya ini stop dulu lah ya, sampai paling nggak international break. Ya mudah-mudahan sih nggak ada badai cedera lagi, udah cukup Virgil van Dijk aja, terus Alex Oxlade-Chamberlain ya kan, terus sama si Mikas mudah-mudahan juga cepat sembuh lah ya, bisa nge-backup lagi si Andy Robertson gitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah international break semua pemain kita kecuali mungkin Virgil van Dijk dan Ox ya, itu udah sembuh dan siap kembali gitu.
Ya itu kita lihat aja nanti, mudah-mudahan kita preview lagi live streaming ketika lawan West Ham nanti. Biasanya sih H-2 ya. H-2 atau H-1 pertandingan lah gitu. Nanti diumumin di Facebooknya Harian Liverpool. Dan ya udah gitulah. Nah, sekali lagi akan sangat membantu apabila teman-teman mau share video ini dan di like ya. Tentu saja kasih komentar kalian terkait beberapa hal tadi yang gue sebut. Mungkin kalian punya pendapat sendiri di kolom komentar, kalian bisa share, nanti kita berdiskusi di sana. Kemudian bagi teman-teman fans Liverpool yang baru aja mampir ke channel ini, silahkan di subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Frinaldi Wibianto, sehat-sehat selalu ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye.